Nggak tahu, di waktu aku berdoa tadi sebelum aku buka readingan ini, aku ngerasa gerem dengan seseorang. Ya, ini nggak tahu nih. Ya nanti disimak saja ya. Fokus ya Lur ya. Oke, sambil nyemil juga nggak apa-apa deh. Oke. Kan sudah kuduga. Wajar, aku di waktu berdoa tadi gerem banget nih dengan beberapa orang sih ya. Ini. Satu ya. Di sini aku ngerasa banget tentang seseorang yang sebenarnya sedang dimanfaatin nih, ya. Sedang dimanfaatin. Ketidakberdayaan kamu, kebaikan kamu, kepolosan kamu, keluguan kamu. Ini kamu lagi dijebak, bukan dijebak sih, maksudnya sedang terjebak. Ya, ini tentang perasaan. Ini adalah tentang seseorang yang selalu menggunakan perasaan, yang selalu nggak enak, nggak kepenak, nggak tegaan. Oke. Memang karakter itu aku suka, baik ya. Jarang sih, ya banyak sebenarnya orang yang punya karakter nggak tegaan, nggak keenakan sama orang, gitu. Itu karakter yang bagus. Tapi lu harus ngerti, lu dengan siapa berhadapan, lu dengan siapa terkoneksi, ya. Lur, nggak semua orang bisa dibantu, nggak semua orang bisa kita tolong. Baik boleh, ya baik boleh. Tapi ketika kamu sadar bahwa kebaikan kamu ternyata hanya dimanfaatin orang doang, ya lu harus tinggalkan. Ya, lu harus pergi. Lu harus tegas dengan dirimu sendiri. Yang jadi masalahnya tuh gini loh, ini bukan tentang baiknya ya. Kalau lu baik sama orang, lu bantu sama orang, bantu orang ya, lu nolong orang, nggak masalah. Yang jadi masalah di sini, ada orang ini baik, membantu, menolong, nggak kepenakan lah, bla 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 bla. Dia sendiri yang sedih, aneh gitu. Ya, dia bingung nih, ini orang sedang bingung. Kenapa ya aku dimanfaatin orang terus ya, gitu. Kesel gitu loh, melihatnya gitu. Sedangkan sudah banyak sebenarnya orang-orang di sekitar dia ini memberitahu secara terang-terangan pula bahwa lu jangan terlalu baik deh sama orang, nanti lu dimanfaatin. Ya, banyak ya nasihatin, tapi bebalnya nauzubillah. Aku nggak bisa lo pergi dari dia terlalu baik lah, terlalu begini, nggak bisa kalau nggak. Gerem nggak? Lu pernah nggak lo ketemu orang-orang kayak gini gitu loh? Ya, negatif banget jujur ya, energinya negatif banget sih orang-orang kayak gini tuh. Ya, jadi ya siapapun itulah yang mampir ke sini, ini energi vice versa ya. Bisa kamu, bisa orang terdekat kamu juga nih yang ketarik. Ya kamu amati sendiri nantinya. Kamu olak-alik lah ya. Oke, jadi poinnya adalah ada seseorang yang di sini harus sadar sesadar-sadarnya bahwa kamu itu cuman dimanfaatin, cuman dimanipulasi doang sama seseorang. Ya, lu harus tegas dengan dirimu sendiri, jangan kamu siksa dirimu sendiri. Oke, sekali lagi ya, ini bukan tentang salah atau tidak, tentang kebaikan, bukan tentang itu, tapi ada seseorang yang benar-benar harus sadar di sini, gitu loh. Udah cukup gitu loh, udah cukup, benar-benar cukup. Lu harus bangkit, lu harus pergi dari seseorang di sini. Ya lu amati sendiri lah ya. Nanti bisa kelihatan kok di sini. Kalau kamu mulai silent treatment atau kamu mulai mundur secara halus dari seseorang yang
menarik kamu ke dalam pola manipulasinya dia, ya, aku yakin orang ini nanti akan jelekin kamu. Orang ini akan ngebenci kamu. Kenapa? Ya, karena dia sudah tidak mampu lagi memanfaatkan kamu, pada akhirnya dia akan jelekin kamu. Ya gitulah orang manipulasi. Ya, jahat memang. Kejahatan mereka ini selalu dikemas dengan kebaikan dan muka yang polos. Ya, dan terkadang air mata mereka gunakan untuk mengambil simpati atau empati dari korban. Dan anehnya, si korban ini nurut terus gitu loh. Aduh. Tapi ya terserah sih ya. Kalau memang lu nyaman dengan situasi itu, ya lu silakan. Silakan, itu hakmu, ya urip-uripmu, ya urus-urusanmu. Cuman ya gimana ya? Kasihan sih. Cuman bebal aja sih gitu. Nggak sadar-sadar gitu loh. Ya. Kedekatanmu dengan seseorang di bulan ini, ya ini menimbulkan percikan energi. Ini bisa tumbuh nanti rasa kasih sayang, bisa tumbuh rasa cinta karena ada seseorang di sini nyaman banget. Siapa lu? Siapa nih di antara kamu yang hari ini sedang dekat dengan seseorang, ya, yang mungkin orang baru lah di sini ya. Kamu ngerasa nyaman banget sama dia, kamu ngerasa happy, kamu ngerasa tenang, ya. Ya nggak ada salahnya sih sebenarnya. Lu tinggal kamu nikmati segala momen baik ya yang ada dalam hidupan kamu. Tapi satu hal yang sangat penting di sini, tolong pakai logika juga, pakailah akal sehatmu. Ingat, kamu kemarin terluka parah, ya. Sakit hatimu, kekecewaanmu, ya, ini belum lama sih, mungkin beberapa bulan yang lalu ya. Ya, ini energi di tahun kemarin yang masih kebawa ke sini. Jadi 2025 seseorang ini porak-poranda tentang percintaan, hancur, gitu, sakit, kecewa banget, dan pada akhirnya memutuskan untuk pergi gitu loh. Nah, kemudian masuk ke Desember kemarin, dari Desember sampai ke hari ini ketemu nih dengan seseorang yang baik. Seseorang ini memberikan cahaya ke kamu, membuat kamu jauh lebih baik. Ini secara perlahan ya, kamu bisa melupakan rasa sakitmu di beberapa waktu yang lalu. Kayak gitu. Dan dia pun juga, ya, dia yang sedang dekat sama kamu, sebenarnya dia juga punya perasaan. Ada tumbuh. Di sini sudah tumbuh tentang perasaannya. Gitu. Makanya hubungan kamu nih cukup dekat. Bahkan the next itu bisa jadi nih, mungkin akan jalin suatu hubungan status pacaran gitu. Ya. Tapi ya ingat ya, karena kamu sebelumnya terluka, karena sebelumnya kamu jatuh, gagal, berantakan. Jadi dalam prosesmu the next atau di tahun ini, lo harus tetap pakai logika. Ingat, jangan mudah terlena dengan sesuatu yang baik. Ya, jangan mudah terlena. Gitu loh. Entah kenapa sih kadang manusia tuh mudah banget percaya dengan hal-hal baik. Gitu loh. Bener nggak? Setuju nggak? Iya kan? Gampang banget percaya dengan hal-hal baik. Ketika ada orang baik dikit, langsung disimpulkan, berasumsi, wah dia baik nih gitu. Giliran terjebak, giliran tertipu, giliran termanipulasi, ngamuk, kan aneh gitu loh. Sering banget ku sampaikan bahwa ingat, dalam diri manusia punya sifat baik, punya sifat buruk. Ini jangan pernah lupa, jangan pengen baik doang. Ketika lu hanya ingin baik dari kebaikan doang dari seseorang, ketika orang itu ya muncul atau terlihat sifat buruknya, lu akan kaget, shock gitu loh. Ya, itu yang harus diingat. Nah, begitu. Jujur sih di sini aku ngerasa dari diri kamu pun juga banyak banget loh ya perubahan kamu tuh. Secara apa ya, aku ngerasa kamu lebih kayak masa bodoh sebenarnya dengan hal-hal yang notabene ya ini kamu lagi sedang berproses sebenarnya untuk merubah diri, banyak kesadaran tentang dirimu sendiri bahwa
kamu juga nyadari bahwa oh ternyata aku juga salah loh. Oh ternyata selama ini lisanku, perilakuku, ya, tindakan atau mungkin sifatmu banyak yang buruk. Mungkin juga ada di antara kamu yang sedang sadar bahwa ternyata sifat-sifatmu dulu itu menyakiti orang tanpa kamu sadari. Ya saya juga bersyukur kalau pada hari ini kamu mau menyadari dirimu, menyadari kesalahan dirimu sendiri, dan mau memperbaiki gitu. Aku akan support terus. Makanya di setiap readingan tuh aku nggak akan bosan untuk ngasih saran, nasihat kayak gitu. Ya. Oke, secara aura kamu ini baik. Udah, gimana ya? Banyak banget di antara kamu auranya sudah mulai pulih gitu, nggak redup kayak kemarin. November, Desember tuh, waduh, perang dunia tuh sepertinya. Di 2 bulan itu auramu, aduh, kucel banget mah, gelap banget, kacau banget. Apalagi Desember tuh parah-parahnya tuh, ya kan? Nah, ini mulai berangsur-angsur membaik nih kalau aku ngerasa. Banyak yang sedang pulih juga dalam proses pulih di sini, yang dari sakit menjadi sehat. Ya sakit itu maknanya luas ya. Bisa tentang sakit fisik, sakit pikiran, sakit perasaan, ini mulai berangsur-angsur membaik ya. Kayak gitu. Oke, semoga perubahan kamu sampai hari ini dan bisa terus berjalan sampai ke depannya menjadi lebih baik lagi. Begitu. Dan di sini aku ngerasa juga ya, ada di antara kamu yang single-single nih, ya ini kamu sedang dekat dengan seseorang yang sebenarnya serius. Dalam arti serius, orang yang sedang dekat sama kamu ini, dia itu sepertinya sudah capek juga tentang dunia percintaan ya. Nah, ini vice versa energinya. Gue ngerasa orang ini lagi capek. Bukan lagi capek, sudah capek banget sebenarnya. Dalam mencari cinta tuh capek, dia ini lelah banget. Kayak gitu. Jadi aku ngerasa seseorang ini kayak, udah aku gak mau main-main lagi tentang cinta-cintaan. Aku mau serius, aku mau menikah, aku mau membangun rumah tangga. Gitu. Oke. Di sini juga aku ngerasa ada kecocokan ya, kecocokan secara karakter. Orang ini juga ngimbangin kamu banget gitu loh. Jadi kamu selama ngobrol sama dia itu kamunya tenang, kamunya juga ngerasa nyambung banget, ketemu banget gitu. Secara arah pikiran pun banyak ketemunya, banyak selarasnya gitu. Ya, ya sesuatu yang seimbang gitu. Imbang banget, artinya sampai gak bisa jelasin sih. Jujur ya tahu sendirilah gimana perasaan ya, lo pernah kan mengalami perasaan jatuh cinta berbunga-bunga. Bisa nggak lo jelasin dengan kata-kata? Sulit gitu loh. Memang ada seseorang yang lagi berbunga-bunga banget gitu. Ya semoga untuk kamu yang mungkin perjalanan hidupnya udah dalam dunia percintaan ya, waduh, ibaratnya bukan cuma pahitnya garam, pahitnya dunia ini mungkin udah dirasakan juga ya. Sangat-sangat pahit sih memang. Ya semoga di tahun 2026 ini kamu bisa bertemu dengan orang yang tepat ya dan seimbang gitu. Ya semoga bisa sampai ke jenjang pernikahan ya. Semoga amin. Dan juga di sini aku ngerasa secara perlahan rezeki pun mulai kerasa lebih enak nggak sih? Ya, jujur. Coba deh komen nanti. Kerasa lebih beda banget lah dengan beberapa bulan yang lalu gitu loh. Rezeki mulai kebuka ya, arah-arah rezeki jalan tuh mudah. Gitu. Yang penting kamu bulan ini semangat loh ya. Tapi ingat satu hal lagi ya. Memang di bulan ini banyak rezeki, banyak hal-hal positif, hal-hal baik, keindahan, bla 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 bla. Tapi lu juga harus ingat bahwa di bulan ini ada energi bulan ini tentang ketidakstabilan diri. Ya, di sini ada, aku ngerasa banget seseorang ini, ya mungkin kamu, aku nggak tahu juga. Nanti sesuaikan aja ya apa yang ku bahas. Pikiran dan perasaan yang naik turun nih, ya. Gitu. Kadang happy, tiba-tiba sedih,
tiba-tiba blank, nanti seneng lagi, positive thinking lagi, nanti negative thinking lagi, kayak gitu. Ada pola itu. Jadi untuk teman-teman yang hadir di sini, bulan ini tolong fokus dengan diri kamu sendiri, tolong jaga kestabilan dirimu. Kenapa? Karena sebenarnya kamu itu sudah tahu, sudah ngerti harus kemana, harus jalan kemana, lu udah ngerti tentang itu. Cuman aku nggak tahu kenapa di sini ada di antara kamu blank, naik turun banget gitu loh. Sangat-sangat nggak stabil dalam diri kamu. Perubahan-perubahan perasaan yang benar-benar naik turun, apalagi orang-orang yang punya sifat mood swing. Kelihatan banget tuh orang. Ya mungkin tuh temanmu atau mungkin pasanganmu sendiri atau mungkin gebetanmu. Pusing nggak kira-kira? Ya ini masukan juga ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan bahwa tentang perubahan-perubahan yang nggak stabil banget dalam dirimu atau mungkin dalam diri orang lain ya. Jadi poinnya adalah kalau bisa ya berpikirlah sebelum emosi. Jangan emosi dulu baru mikir. Lu nggak akan ketemu, lu nggak akan bisa memahami tentang dirimu ataupun orang yang lain. Orang lain ini adalah orang selain dirimu, bisa pasangan, bisa siapapun lah pokoknya. Kayak gitu ya. Karena di bulan ini kamu perlu sekali yang namanya ketenangan. Ya, sangat penting tentang ketenangan agar kamu bisa mengetahui orang yang terkoneksi sama kamu sekarang ini berubahnya kenapa gitu loh. Ya, kayak gitu. Jadi ingat ya, tidak selalu tentang kebencian, tidak selalu tentang kekecewaan juga di sini. Ya, seseorang yang berubah-ubah secara pikiran atau perasaan atau mood swingnya kambuh, ya, mungkin seseorang ini sedang mencari sesuatu dalam hidupnya dia. Ada sesuatu yang sedang ia cari. Ini bisa tentang jati diri. Mungkin seseorang ini sedang belajar memahami dirinya sendiri, memahami situasi lingkungannya sendiri, kayak gitu. Jadi mengalami emosional yang sangat-sangat naik turun di sini. Jadi tolong ya, jangan mudah emosi ketika kamu melihat seseorang yang terkoneksi sama kamu. Ini orang kok aneh banget ya. Ini maunya gimana? Gitu. Kadang A jadi B, B jadi A. Kadang A tiba-tiba jadi Z kayak gitu. Ya, bisa berubah-ubah kayak gitu banget. Oke. Dan juga satu hal lagi. Tidak semua dari kamu, cuman aku ngerasa di sini ada ya. Ini orang dari masa lalu ya. Masa lalu itu hari yang kemarin lah. Aku nggak tahu kapan, cuman ya ini energi mantan ya. Energi mantan dan juga energi seseorang yang masih penasaran sama kamu, kayak gitu loh. Di sini aku ngerasa ada seseorang yang dia sebenarnya pengen deket sama kamu lagi, pengen hubungin kamu, pengen komunikasi, pengen memperbaiki, ya, kayak gitu. Dan juga seseorang ini mungkin bisa jadi dia penasaran ya, penasaran dengan kamu gitu loh. Penasarannya tentang apa? Aku nggak tahu secara pasti, cuman aku nangkap energi itu aja. Kayak dia tuh mungkin pengen tahu kamu tuh siapa, kamu bagaimana, gitu. Dan juga di sini ada tentang sesuatu yang belum selesai. Ya ini mungkin untuk kamu yang bercerai, putus, sesuatu yang terpisah lah di tahun kemarin ya 2025. Ada sesuatu yang belum selesai di sini. Ada sesuatu yang harus dibereskan dulu, yang harus diselesaikan dulu ya. Untuk kamu mungkin untuk teman-teman ya yang dalam proses perceraiannya belum selesai, bisa jadi tentang surat menyurat lah atau apa, atau mungkin ada urusan yang harus kamu selesaikan. Ini harus dibereskan dulu nih, agar apa? Lu harus fokus dulu ke situ ya. Jangan dianggap enteng lo ya. Please jangan dianggap enteng, karena
Kalau urusan perceraian di sini belum clear, belum beres, ini akan menjadi batu sandungan kamu di tahun 2026 ini. Karena hubungan kamu dengan dia, ya, yang sempat terpisah, yang sempat bercerai, tapi belum selesai, itu energinya kan negatif banget tuh, ya. Nah, energi negatif itu masih kebawa ke dalam diri kamu gitu loh. Makanya ini harus dituntasin agar kamu di tahun ini tuh dalam perjalananmu ke depannya itu bisa jauh lebih baik. Karena ya kita belak-belakan aja lah, artinya ya udahlah, jujur-jujuran aja lah. Namanya manusia hidup kan tetap pengen kan punya pasangan, pengen menjalin hubungan lagi gitu loh. Walaupun mungkin sekarang kamu mengatakan aku nggak pengen menikah lah, aku nggak ini, ada loh orang kayak gitu. Aku nggak mau punya hubungan lagi lah. Nah, tapi suatu hari dia tiba-tiba nikah. Ya, kalau aku sih bisa toleransi itu karena manusia itu selalu berubah-ubah. Susah dipercaya itu manusia. Sifat manusia sangat susah dipercaya. Gitu. Nah, di sini itu ya penting ya teman-teman ya. Dan juga di sini untuk kamu yang putus, yang belum yang masih pacar-pacaran tapi putus, aku tak minum dulu lah, bentar. Dilut ya. Kering tenggorokan, ngoceh terus. Akhirnya dah. Dan juga di sini ada sesuatu tentang kejelasan ya, tentang kejelasan nih untuk teman-teman mungkin yang hubungannya digantung gitu, atau mungkin ada orang yang ngegantung hubungannya vice versa ya. Siapapun itu di bulan ini, kalau kamu ngegantung hubungan dengan orang, lu tolong bereskan, lu kasih penjelasan sama dia. Jangan lu gantung. Ya, saat ini lu nyiksa batin orang, suatu hari kamu akan tersiksa dengan perilakumu sendiri. Ingat, tahun ini jauh lebih kejam dari beberapa tahun yang sebelumnya. Kenapa? Karena tabur tuai sangat dahsyat, lebih cepat dari apa yang kau perkirakan. Jadi jangan sampai kamu terjatuh dan terluka hanya karena kesalahan dan ketololan diri sendiri. Ini vice versa. Oke? Kayak gitu loh. Oke, kita masuk lagi di sini tentang hubungan kamu dengan dia. Untuk kamu yang belum menikah ini, ada seseorang di sini. Bentar ya. Ada seseorang di sini minta dijelasin, butuh kejelasan. Kayak apa ya? Gimana ya? Dia nih dilema sebenarnya. Kayak capek gitu loh, artinya masa ya cuma pacaran doang, ini mau dibawa kemana sih hubungan ini gitu loh. Kalau ya ini minta dinikahin, nah dia minta dinikahin di sini karena ya gimana, cuma pacaran doang, nggak ada ujungnya, ya bingung gitu loh ya. Dan juga satu hal lagi ya teman-teman ya, tolong lihat tindakannya, jangan kamu hanya percaya dengan omongan doang ya. Ingat, manusia nggak bisa dipercaya gitu aja. Oke. Ada seseorang di sini sibuk membicarakan atau menceritakan tentang pernikahan. Yuk kita nikah, aku mau serius sama kamu, aku mau nikahin sama kamu lah, bla 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 bla. Bahasa-bahasa kayak gitu sangat-sangat kerasa banget keluar di bulan-bulan ini. Tapi untuk kamu, ketika kamu ketemu posisi kayak gitu, lu harus lihat tindakan dia. Lu jangan pernah percaya dengan mulutnya. Ya. Gitu. Mundur sedikit tentang seseorang yang ingin memperbaiki hubungan sama kamu ya. Ya, di sini secara diri kamu pun juga sebenarnya agak labil sih. Ya, secara hati kecil kamu memang kamu sudah nggak mau lagi nih sama dia karena udah terlalu sakit sebenarnya. Tapi ada sisi lain di sini, ada kelabilan ya. Ini bisa tentang mungkin kamu sedang berdebat dengan pikiran ataupun logika kamu di sini. Gitu. Oke. Lanjut ya.
Hmm. Aroma-aroma hubungan serius, aroma-aroma pernikahan. Oke. Jujur sih energi jodoh kerasa deket banget, tapi aku nggak tahu ya energi siapa ini. Cuman ada banget di sini tentang jodoh gitu. Seseorang yang akan menikah. Ya, tahun ini. Dalam waktu dekat. Mungkin beberapa bulan ke depan. Ini ada kado spesial, ada kejutan spesial dari semesta tentang kabar pernikahan gitu. Ini bisa lamaran dulu mungkin, atau rembuk keluarga kayak seru. Sewenang ya kalau hawanya enak. Oke. Dan juga di sini untuk kamu yang pada hari ini memilih untuk bertahan, memilih untuk memperbaiki kembali hubungan itu, ya, terutama untuk kamu yang sudah menikah ini, ya selamat ya, kamu sudah melewati badai yang kuat dalam rumah tangga kamu. Ya semoga di tahun ini banyak perubahan positif di dalam hubungan rumah tangga kamu, ya. Gitu. Oke. Kemudian di sini tak kasih clue lagi, siapapun itu yang mampir ke sini, ya, ini bagi yang merasakan saja, kalau nggak merasakan ya udah jangan baper. Untuk kamu yang sedang bermain hati dengan orang lain, lo berhenti. Lo akan runtuh dengan sendirinya. Ya, serius, ini fakta. Realitas banget. Lo rasakan sendiri deh. Logikanya gini, kalau kamu masih sayang dengan istrimu atau pacarmu, ya, lo jangan main serong. Lo jangan dengan alasan klasik tuh dibuang lah. Aku cuman ngobrol doang kok, aku cuman seru-seruan doang, aku nggak serius kok sama dia. Pret, ya, telek kucing gitu loh. Ingat, cinta tumbuh karena kenyamanan. Semua itu berawal dari hal kecil, ya. Jangan jadikan alasan-alasan itu, alasan klasik banget sumpah. Karena gini loh, ya, ingat, balik ke diri kamu lagi deh. Kalau kamu memang masih sayang sama pasangan kamu, ya, selesaikan hubungan kamu dengan serongan kamu ini, kembalilah kepada pasangan kamu. Ya, perbaiki hubungan itu. Kayak gitu. Cuman kalau memang kamu udah nggak sayang dengan pasangan kamu, selesaikan hari ini, detik ini. Ya, lu bisa tinggalkan dia. Ya ngomong pokoknya selesaikan lah. Tinggalkan dengan baik-baik lah. Ya kalau nggak suka, jangan kamu kayak giniin. Kasian. Dia juga manusia, dia juga punya hati. Bayangin kalau kamu digituin gimana, ya. Itu sih. Karena ya aku nggak tahu ya. Ini aku bukan nakut-nakutin. Saya tidak nakut-nakutin. Aku lebih baik belak-belakan aja sih. Karena ada sesuatu yang akan terbongkar. Tadi saya tegaskan, kalau lu masih sayang, cinta sama dia, sudahin semua permainan busuk itu. Ya lu jadi dirimu yang lebih baik lah. Kembalilah kepada pasangan kamu. Apa sih yang kamu cari di luar sana? Ya, sesuatu yang menurutmu indah, sesuatu yang menurutmu, wah dia bisa ngertiin aku kok mas, dia lebih baik, dia lebih sabar. Iya, oke. Dia lebih ini, iya saya paham. Cuman ketika kamu nanti sudah nikah dengan dia, lu akan ketemu pola yang sama persis dengan apa yang pernah engkau alami. Jadi jangan tertipu oleh sampah yang dikemas dengan kemasan yang begitu indah, tapi ternyata di dalamnya adalah sampah. Penyesalan selalu ada di belakang. Ya, kenapa kok penyesalan selalu di belakang? Karena manusianya yang ngeyel. Tuhan semesta alam ini kurang apa coba? Itu loh. Udah berkali-kali diingetin, udah berkali-kali dikasih petunjuk, ya. Lu buta karena cinta. Ya udahlah, embuh lah. Lu nikmati sendirilah. Selamat datang karma. Lu nggak akan bisa menolak adanya karma. Itu hukum alam nyata. Ya makanya sekarang semuanya tolong berbenah diri deh. Tahun ini berbenah diri lah, yuk sama-sama. Ya aku di sini ngomongin diriku sendiri loh ya.
gitu. Aku pun juga sedang dalam proses dalam berbenah diri ya, kita bareng-bareng lah ya tahun ini berbenah diri semuanya. Gak ada yang sempurna, semua orang pasti pernah mengalami kesalahan kan, kayak gitu. Oke deh, ini sih clue-cluenya yang bisa aku kasih ya, semoga ada manfaatnya sih ya. Kita jumpa lagi the next time di pembahasan berikutnya. Doain aja semoga ada petunjuk-petunjuk baru yang lebih baik.